Ini telepat mohon dirinya Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya. Fi bayanin najasat wa izalatiha. Pasal tentang macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu, dan pasal ini madhkurun disebutkan fi ba'din nusakhi, di sebagian salinan matan, di manuskrip, di beberapa manuskrip, kubaila kita bisolah, dekat atau sebelum ya pembahasan tentang sholat. Wa najasatu, adapun najis lughatan secara bahasa, asyai'ul mustaqdzar, sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan itu bahasa Arabnya adalah syai'ul mustaqdzar. Syai'ul mustaqdzar. Wa syar'an, dan menurut syara, najis itu adalah kullu ainin, secara atau setiap benda, ain, harumatana wuluha alal itlaq, yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Setiap benda haruma yang diharamkan tanawuluha untuk dikonsumsi alal itlaqi secara mutlak. Halatal ikhtiyari, dalam keadaan normal. Berarti kalau misalkan dalam keadaan tidak normal gimana? Memungkinkan. Memungkinkan kalau dalam keadaan tidak normal. Tapi kalau dalam keadaan normal, haram untuk mengkonsumsinya. Ya. Ma'asuhulati tamyiz, juga mudah untuk dibedakan. La lihirmatiha, bukan karena, jadi larangan konsumsi najis itu la lihirmatiha, bukan karena kemuliaannya. Wala listikdzariha, juga bukan karena menjijikannya. Wala lidororiha, juga bukan karena membahayakan fi badanin, pada badan, au aklin, atau akal. Jadi secara istilah, najis itu adalah sesuatu yang haram ya untuk dikonsumsi secara mutlak. Bukan karena kemuliaan benda tersebut, atau karena kotornya, menjijikannya, atau karena membahayakan, atau karena merusak akal, bukan. Karena memang sudah ada nas untuk pengharaman. Contoh misalnya daging babi misalnya, BABI, ya, itu kan najis, ya.
tapi sebagian orang mengkonsumsinya. Nah, walaupun katakanlah mengkonsumsi itu tidak membahayakan bagi dirinya misalnya, atau bagi dia mah ini mah mulia sama dengan sapi gitu kan, juga ini mah tidak menjijikan, gitu kan, juga tidak membahayakan. Nah, berarti pengharaman itu bukan karena itu, tapi memang karena nas yang menyebutkan haramnya daging ini gitu. Kemudian apa? Ya, hikmah diharamkannya pasti ada. Tapi ketika sudah ada nas yang menyatakan keharaman, ya kita wajib mengikutinya. Gitu. Tanpa harus bertanya apapun kenapa gitu misalnya. Seperti itu ya. Kalau sudah jelas nasnya. Wadakhala fil itlaq termasuk dalam kategori mutlak. Qalilun najasati sedikit ya. Najis wa katsiruha dan banyaknya najis. Mau sedikit, mau banyak. Sama we gitu kan. Ya. Misalnya ya aya daging babi misalnya. Terus orang mah dadahar saeutik, saeutik. Paling sesenok lah. Tetep we haram gitu kan ya, enggak boleh. Ya. Sebab itu sesuatu yang najis. Jadi bukan diukur oleh sedikit dan banyak gitu kan. Seperti itu ya. Wa kharaja bil ikhtiyar ya, pengecualian daripada ikhtiar dalam keadaan normal adalah ad-darurah. Darurah itu keadaan darurat ya. Fa innaha tubihu tanawalun najasah. Keadaan darurat memungkinkan untuk dibolehkan mengkonsumsi sesuatu yang najis. Ya. Wa bisuhulatit tamyiz dan ungkapan mudah dibedakan ya. Akludud mengecualikan memakan ulat ya. Al-mayyiti yang mati fi jubnin dalam keju. Saya kalau di Mesir tuh suka melihat orang Mesir makan keju kan ya. Padahal di sana tuh ada belatung. Nah di sini pengecualian di sini ya. Kenapa? Nggak bisa dibedakan. Atau misalnya belatung yang ada dalam putih misalkan. Dah saya dibedakan geus capluk gitu kan ya. Teu nanaon eta mah gitu kan. Kenapa? Sebab sulit untuk dipisahkan, dibedakan gitu kan. Makanya di sini selama barang itu suhulatul tamyiz ya, yang bisa untuk memungkinkan untuk dibedakan ya, itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Misalnya tai kucing dengan roti misalnya. Tai kucing dengan roti kan bisa dibedakan itu. Jadi masing-masing gitu kan punya jenisnya. Tapi kalau misalkan belatung dan yang muncul dalam peuteui atau jengkol, kita mah hese atuh. Ya. Capluk we ari resep mah gitu kan. Baik. Akludud al-mayyit fi jubnin. Au fakihatin. Nah, tadi ya sudah saya baca, saya jelaskan. Atau dalam buah, ya. Wa nahwi dzalik. Itu pengecualian, ya. Tidak termasuk gitu alias boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Wa kharaja bi qoulihi, pengecualian daripada ungkapan la li hurmatiha. Bukan karena kemuliaannya. Nah, di sini apa contohnya? Maitatul adamiyyi. Mayitnya, jenazahnya manusia. Jenazahnya manusia itu najis tidak? Ya tidak najis. Berarti dia apa? Mulia, ya. Seperti itu. Wa bi adamil